Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amidah, NIM 1812120 dari kelas PI 6A Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang time management atau manajemen waktu. So, buat teman-teman yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Selamat menonton! Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yakni tentang pengertian manajemen waktu. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen waktu itu? Nah, yang dimaksud dengan waktu adalah besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Adapun pengertian manajemen waktu menurut para ahli diantaranya ialah menurut Atkinson, yang dimaksud dengan manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang individu yang dilakukan secara terencana agar individu tersebut dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Adapun menurut Forsyth, yang dimaksud dengan manajemen waktu adalah cara bagaimana membuat waktu ini menjadi terkendali sehingga menjamin terciptanya sebuah efektivitas dan efisiensi dan juga produktivitas. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan manajemen waktu adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan terhadap waktu agar penggunaan waktu ini dapat menjadi efektif dan efisien. Pembahasan yang kedua yakni tentang aspek-aspek manajemen waktu. Apa aja sih aspek-aspek manajemen waktu itu? Menurut Atkinson, aspek-aspek manajemen waktu itu terdiri dari yang pertama ialah menetapkan tujuan. Nah, menetapkan tujuan ini dapat membantu seorang individu untuk memfokuskan perhatian terhadap pekerjaan yang akan dijalankan, fokus terhadap tujuan dan juga sasaran yang hendak dicapai, serta akan mampu merencanakan suatu pekerjaan dalam batasan waktu yang telah disediakan. Yang kedua ialah menyusun prioritas. Nah, menyusun prioritas ini perlu dilakukan. Mengapa? Karena mengingat waktu yang tersedia ini kan terbatas dan juga tidak semua pekerjaan ini memiliki nilai kepentingan yang sama gitu. Maka dibutuhkanlah urutan prioritas berdasarkan peringkat gitu, baik prioritas yang paling tinggi sampai prioritas yang paling rendah. Yang ketiga ialah menyusun jadwal. Nah, fungsi dari pembuatan jadwal ini adalah untuk menghindari bentrokan kegiatan dan juga untuk menghindari kelupaan dan untuk mengurangi ketergesaan. Yang terakhir yaitu menghindari penundaan. Nah, menunda-nunda sebuah pekerjaan ini tentu saja dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan gitu sesuai dengan tepat waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai waktu senggang, maka hari itu juga kita harus menyelesaikan sebuah pekerjaan kita gitu. Jangan sampai kita menunda-nunda. Akhirnya pekerjaan yang telah kita susun itu tidak dapat kita capai dengan sebaiknya. Untuk pembahasan yang ketiga yakni tentang tips-tips manajemen. Yang pertama ialah gunakan alat bantu manajemen waktu. Nah, zaman sekarang ini sudah banyak sekali dijual alat-alat bantu untuk memanajemen waktu seperti agenda, to-do list, dan sebagainya. Dari yang berbentuk buku sampai juga yang berbentuk alat elektronik seperti PDA, smartphone, dan juga tabel visi gitu.
Nah, kita jangan sampai ragu untuk menggunakan alat tersebut. Mengapa? Karena alat tersebut itu sudah pasti dapat membantu kita dalam memanajemen waktu. Yang kedua ialah memprediksi berapa lama nih waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Nah, ketika kita akan mengerjakan sesuatu atau ketika kita akan merencanakan sesuatu, kita harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira seberapa lama nih waktu yang diperlukan sesuai dengan kemampuan kita dalam menyelesaikan tugas tersebut. Jangan sampai kita membuat prediksi yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, karena hal tersebut itu akan memunculkan sebuah permasalahan baru dan akan menyebabkan pekerjaan yang sudah kita susun sebelumnya itu berantakan gitu. Dan yang ketiga yakni mengetahui kapan suatu tugas tersebut harus diselesaikan. Nah, seperti pada poin pertama, bahwasanya kita harus mengerjakan sesuai dengan prioritas. Kita harus mengetahui dulu kapan suatu tugas tersebut harus diselesaikan dan mana tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui prioritas pekerjaan kita, maka pekerjaan yang sudah kita tersusun itu akan berjalan dengan baik dan efisien gitu. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Nah, menurut Ders Hofmachan dan kawan-kawan menjelaskan bahwasanya manajemen waktu ini setiap individu tuh berbeda-beda dengan individu yang lain. Mengapa demikian? Hal tersebut tuh dikarenakan karena adanya faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu. Faktor-faktor tersebut diantaranya ialah yang pertama yakni usia. Nah, penelitian Hofmachan dan kawan-kawan ini menunjukkan bahwasanya semakin tinggi usia seseorang, maka semakin baik pula kemampuan seseorang dalam manajemen waktunya. Nah, yang kedua yakni jenis kelamin. Nah, Hofmachan juga berpendapat bahwasanya apabila seorang wanita ini mempunyai waktu luang, maka wanita ini lebih suka mengisi waktunya itu dengan mengerjakan pekerjaan yang ringan gitu, bukan bersantai-santai. Jadi oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya seorang wanita hampir seluruh waktunya itu cenderung digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang fungsi dan tujuan time management. Nah, menurut George Ferry dalam Principles of Management, bahwasanya proses manajemen itu terbagi menjadi yang pertama ialah perencanaan atau planning, yang kedua ialah pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ialah pengawasan atau controlling, dan yang terakhir yakni pelaksanaan atau activating. Nah, tujuan dari manajemen waktu tersendiri adalah untuk mengubah perilaku kita dari waktu ke waktu gitu, untuk mencapai apapun tujuan umum yang telah kita tentukan sebelumnya gitu, seperti untuk meningkatkan produktivitas ataupun untuk mengurangi stres gitu. Adapun tujuan manajemen waktu yang lainnya ialah yang pertama ialah membuat pekerja atau karyawan ataupun mahasiswa bekerja menjadi lebih efektif karena sudah tersusun jadwal secara rapi gitu. Yang kedua adalah agar tercapai ketentraman dan juga kesinambungan dalam hidup. Dan yang ketiga adalah untuk meletakkan prioritas tertentu sehingga kita tahu pekerjaan penting apa yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Dan yang selanjutnya ialah agar tercapainya tujuan suatu organisasi karena tersusunnya jadwal waktu setiap pelaksanaan sebuah kegiatan gitu. Dan yang selanjutnya yakni seseorang itu akan lebih disiplin waktu karena sudah tersusun rapi jadwal mulai dari prioritas yang lebih tinggi maupun prioritas yang lebih rendah gitu. Dan yang terakhir yaitu dapat mendorong terciptanya sikap positif akan perubahan dalam diri seseorang gitu. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang manfaat pengaturan waktu atau time management.
Nah, pengaturan waktu yang efektif nih secara tidak langsung itu dapat melatih kedisiplinan dalam diri orang tersebut. Nah, seseorang yang menerapkan pengaturan waktu dengan efektif, maka akan menjadi pribadi yang lebih menghargai waktu dan juga bisa memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien. Nah, dengan demikian orang tersebut bisa menjadi lebih produktif karena ia tahu nih bagaimana caranya menggunakan waktu dengan baik dan efisien untuk semua pekerjaannya, sehingga pekerjaannya pun bisa dapat diselesaikan lebih banyak lagi dan juga bisa lebih cepat dibandingkan dengan individu yang tidak mempunyai perencanaan waktu atau time management. Nah, selain itu juga pengaturan waktu itu dapat membiasakan seseorang untuk mempunyai rencana cadangan ketika rencana awal yang sebelumnya ia susun itu tidak tercapai dengan baik gitu. Jadi banyak sekali manfaat dari perencanaan waktu atau time management ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.